Dapat 30 juta dari affiliate tanpa harus menampilkan wajah. Kerjanya full di rumah, cuma bikin konten video. Nah, di video kali ini aku bakal rekomendasiin ide konten affiliate yang menghasilkan cuan, yang mana kita itu nggak perlu menampilkan wajah. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih pemalu ataupun introvert atau mungkin kurang pede gitu ya untuk bikin konten dan menampilkan wajah kalian, tenang, karena masih banyak kok konten yang bisa menghasilkan cuan. Jadi coba simak videoku sampai selesai, karena aku bakalan sharing berdasarkan pengalaman aku pribadi. Tapi sebelum itu jangan lupa disupport dulu YouTube aku dengan cara klik tombol like dan klik subscribe-nya. Boleh banget komen. Dan kenapa harus subscribe? Karena di YouTube channel aku ini aku tuh sering banget ngebahas tentang affiliate, marketplace, dan dapetin cuan dari sosial media. Kalau udah subscribe, gak usah lama-lama, langsung aja yuk kita mulai. Akhirnya aku bikin video ini karena aku lihat banyak banget teman-teman affiliate pemula yang mungkin masih bingung mau bikin konten apa, udah gitu juga nggak punya produknya. Nah, tenang aja, karena sebenarnya nggak semua produk yang aku bikin konten itu aku beli produknya ya, karena aku tuh bener-bener manfaatin banget produk yang ada di rumahku. Jadi untuk ide konten tanpa harus menampilkan wajah, itu yang pertama ada di konten masakan atau konten makanan. Ini sebenarnya dua konten yang sekarang tuh lagi happening banget loh, dan semua kalangan itu bisa, nggak cuma cewek aja, tapi sekarang banyak juga kok konten kreator cowok yang bikin konten tentang masakan atau makanan. Konten masakan dan makanan ini tuh termasuknya konten yang cukup luas banget ya. Bisa tentang apa yang kamu makan, bisa juga tentang resep, makanan unik. Apalagi sekarang ini kan momennya Ramadan ya, yang mana untuk konten makanan ini emang ini yang paling naik banget sih selain konten fashion. Nah, jadi kamu bisa manfaatin konten makanan ataupun masakan untuk kamu jadikan konten affiliate. Dan kebetulan banget konten makanan dan konten masakan ini tuh adalah konten affiliate aku, yang mana menurutku lumayan juga kalau aku bikin konten ini karena nggak terlalu susah, dan karena aku full ya kerjanya di rumah, jadi aku bisa manfaatin konten masakan ataupun makanan ini untuk aku dapetin cuan. Lalu yang kedua adalah konten review home decor. Nah, kalau untuk home decor ini tuh produk affiliate termasuknya banyak ya, karena mencakup semua isi dalam rumah kamu, mulai dari ruang tamu, kamar, dan juga dapur. Jadi kamu bisa bikin konten tuh mulai dari ruang tamu kamu dulu, kira-kira ada produk apa sih. Meskipun kamu tuh nggak belinya di marketplace, tapi coba kamu cari produk yang ada di rumah kamu, lalu kamu cari di marketplace-nya, kira-kira ada gaya produknya. Kalau ada produknya ya udah nggak apa-apa, di spill aja, karena aku juga biasanya kayak gitu kok. Aku belinya di pasar, tapi aku rekomendasiin belinya di marketplace-nya. Lalu yang ketiga adalah konten review produk unik. Jadi kalau untuk produk unik ini itu sebenarnya random pun bisa, kamu nggak harus menentukan satu niche konten. Yang penting niche kontennya adalah uniknya itu loh. Jadi apapun produknya, kalau misalnya unik, kamu bisa review itu. Misalnya tuh kayak di kamar kamu tuh ada produk unik apa sih, kayak unik tapi aneh gitu ya. Ataupun mungkin produk fashion kamu misalnya kayak tas, tapi tasnya tuh kayak lucu, unik, dan aneh gitu. Nah, itu bisa dijadiin satu guys. Jadi itu tuh konsepnya, namanya di niche konten yang unik-unik. Oke? Karena aku pernah loh lihat konten yang sebenarnya review produknya tuh random banget, tapi produknya tuh unik-unik guys. Dan kamu bisa coba cari produk itu yang ada di rumah kamu. Jadi sebenarnya nggak mesti beli kok. Lalu yang keempat ini adalah konten review fashion. Jadi kalau untuk fashion ini tuh termasuk konten affiliate yang cuannya tuh gede banget sih. Karena aku pun sebagai orang yang sering banget belanja online, kebanyakan aku tuh belanja online gara-gara ngeliat konten orang tentang fashion. Jadi aku kayak keracunan gitu, ujung-ujungnya aku beli. Jadi teman-teman yang mungkin sering banget nih belanja online, nah daripada kalian tuh cuma sekedar belanja doang, mendingan sekalian aja dikontenin. Mulai dari review produknya, unboxing paketnya pas datang, jangan sampai di skip tuh ya. Terus juga gimana cara kamu pakai baju yang udah kamu beli. Jadi sebenarnya kalau untuk konten fashion tuh termasuknya konten yang emang luas banget. Nah, kalau teman-teman mungkin ngerasa aduh kak, aku mana suka banget lagi sama konten fashion tapi aku nggak pernah belanja online, ya udah, berarti kalian coba aja bikin konten baju yang ada di rumah kalian dulu aja. Jadi manfaatin dulu aja yang ada di rumah. Lalu yang kelima adalah konten bekal. Nah, ini yang lagi happening banget. Ada bekal suami, bekal anak, bekal diet. Jadi kamu bisa manfaatin konten ini. Sebenarnya kalau untuk konten
konten ide bekal ini tuh bisa mencakup ke konten yang pertama ya, yaitu di masakan dan makanan. Aku juga termasuk yang sering juga bikin konten ide bekal diet kayak gitu. Nah, kamu bisa manfaatin konten ide bekal ini untuk suami kamu ataupun untuk anak kamu. Yang mana sebenarnya kalau untuk konten ide bekal ini tuh termasuknya nggak ngeluarin banyak modal ya, karena kan kamu bikin konten dengan apa yang kamu makan lalu kamu masukin ke lunchbox gitu. Lalu yang keenam ini adalah konten ASMR. Nah, kalau ini tuh sebenarnya konten unboxing ya, yang kayak bunyi-bunyi gitu. Nah, ini mungkin di skip aja kalau kamu mungkin low budget, karena kalau untuk bikin konten ini tuh kamu kayak harus beli produk, lalu ketika kamu unboxing itu kamu bikinin konten. Oke? Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kayak kamu sering banget beli online, ya udah sekalian aja dikontenin. Lalu yang ketujuh adalah konten di, yang mana kalau ini tuh mungkin lebih ke kreatif ya guys, dan sebenarnya konten ini tuh tergantung dari niche konten kamu. Misalnya kalau kamu itu kontennya tentang home decor, nah berarti kalau kamu pengen konten di, itu berarti kamu kayak harus bikin, misalnya tuh kayak bikin meja unik tanpa harus beli kayak gitu. Nah, kamu tuh bisa bikin konten itu. Nah, jadi kalau konten di ini tuh memang lebih mengutamakan kreativitas ya. Lalu yang kedelapan ini adalah konten berkebun. Nah, aku juga sering banget ngeliat ada konten yang mana kayak tips and trick menanam cabai gitu. Nah, itu juga bisa banget ya dikontenin. Dan untuk produk affiliate itu juga termasuknya banyak juga, karena kayak beli pupuknya di mana, tempat untuk tanaman itu di mana, terus kayak beli tanaman itu di mana. Itu juga aku sering banget sih check out produk berkebun itu di affiliate-nya si konten kreator tersebut. Jadi sebenarnya sih semua produk hampir bisa dikontenin ya sebenarnya, kayak berkebun pun ternyata bisa gitu. Lalu yang terakhir ini adalah konten traveling. Nah, kalau konten ini mungkin untuk teman-teman yang punya budget lebih ya, karena awal-awal itu kalian harus modalin, kalian tuh harus pergi dulu kemana gitu ya, barulah kalian tuh bakalan dapetin endorsement. Jadi ide konten yang tadi udah aku sebutin itu akan berpengaruh dengan endorsement yang akan kita dapetin. Kayak misalnya ide konten aku yang aku tentukan itu kan di makanan dan tentang dapur. Makanya sering banget ya aku tuh dapat endorsementnya itu tentang makanan dan tentang perabotan yang ada di dapurku. Jadi kalau kita sudah menentukan kita itu mau bikin konten apa, nantinya juga kita itu harus bangun akun, yang mana di bangun akun itulah kita itu akan kebentuk komunitasnya. Jadi karena udah 4 bulanan ini aku tuh bikin konten tentang dapur dan tentang makanan, makanya kebanyakan yang check out di affiliate aku itu bunda-bunda gitu ya teman-teman. Jadi makanya kalian tuh sebagai affiliate harus menentukan ide konten apa biar orang itu mau follow kalian tuh karena apa. Jadi kalau kalian itu kontennya masih random ya wajar aja kalau kalian tuh followersnya sedikit, nggak ada yang follow, atau mungkin videonya nggak FYP, karena orang tuh bingung kalian tuh kontennya apa. Dan semua video yang aku bikin kontennya itu hampir kayak ya 70% tuh aku nggak beli sih sebenarnya. Sebenarnya tuh produknya udah ada di rumahku. Jadi banyak juga produk yang aku beli di dekat rumahku ya, kayak di pasar gitu, tapi aku kontenin dan aku kayak merekomendasikannya belinya misalkan di Shopee ataupun di TikTok, karena ya tetap dapat cuan kan. Ini aku kasih tipsnya teman-teman biar kalian tuh kalau bikin konten itu nggak harus beli produknya. Jadi jangan selalu beli, karena kalau beli pun belum tentu balik modal ya. Jadi coba untuk sebagai pemula kalian bisa manfaatin produk yang ada di rumah kalian dulu. Nantinya kalau udah ada penghasilannya nih kayak aku, nah barulah aku beli produknya buat kebutuhan konten, itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk masih pemula jangan dulu deh, sabar dulu aja ya, namanya juga masih merintis. Ini aku kasih tipsnya biar kalian tuh nggak perlu beli untuk bikin konten video. Jadi yang pertama adalah kalian tentukan dulu ide konten yang tadi udah aku sebutin. Kira-kira dari 1 sampai 9 kalian itu ide kontennya mau yang mana. Oke? Kalau udah langsung aja kita ke tahap yang kedua, yaitu kamu bisa kayak ngelis gitu, kamu tulis aja di HP kamu. Jadi kalau aku tuh gitu, kalau bikin konten tuh aku list dulu ya, kira-kira aku tuh mau bikin konten mulai dari mana. Oke? Jadi biar lebih jelas dan terarah gitu loh. Nah teman-teman jangan lupa untuk kalian itu kalau mau bikin konten video untuk affiliate, kalian tuh harus punya tempat yang mana tempat itu khusus untuk kalian bikin video. Kalau kayak aku kan lebih fokusnya itu di dapur ya, makanya tempat yang sering banget aku jadikan untuk review produk dapur-dapur aku adalah dapur-dapur aku, perabotan di dapurku adalah ya di kitchen set aku gitu. Jadi kalau kalian tuh sebagai affiliate pemula, kalian tuh harus punya kayak tempat ya untuk kalian itu bikin konten video. Nih aku kasih contoh ya, misalnya tuh kayak karpet. Biasanya karpet ini tuh dipakai untuk bikin konten tentang fashion, entah itu tentang produk unik, tentang kayak perabotan di rumah juga bisa banget ya bikinnya itu di karpet seperti ini. Nanti link karpetnya mau gak aku taruh di deskripsi aku. Jadi buat kalian yang mau beli, nanti kalian bisa langsung aja check out. Jadi tempat untuk bikin konten itu penting banget loh teman-teman, dan itu akan ngebuat ciri khas di akun kalian. Kayak aku itu kan tentang makanan
dan tentang dapur. Makanya ciri khas aku itu lebih ke kuning-kuning gitu kan warna di Instagram aku. Nah, kamu tuh bisa manfaatin karpet abu-abu ini untuk kamu bikin konten. Jadi langsung aja dipraktekin setelah nonton videoku yang ini ya. Kalian bisa langsung aja ngelis kira-kira produk yang ada di rumah kalian tuh produk apa. Kumpulin dulu aja, di list dulu aja ya. Barulah langsung kalian bikin kontennya. Jadi semoga video ini informatif. Kalau ada pertanyaan boleh banget komen di bawah. Kalau nggak dibalas langsung aja DM ke Instagram aku di sini. Jangan lupa di follow ya. Aku mau ucapin terima kasih banyak. Tunggu aku di next konten berikutnya. Jadi dadah!